Indonesia, hello world, welcome back to Popcorn and Perspectives with me, Miss K. Now, we're gonna talk about Mission Impossible Final Reckoning. Back to IMF. Saya harus bicara bahasa Indonesia. Oke. Nah, yang pertama itu saya sudah ulas di social media platform yang lain. Tidak akan saya sebut di sini. Tapi Anda tidak bisa melihat saya, Anda cuma bisa mendengar suara saya. Waktu itu saya masih punya editor, saudara-saudara, sekarang sudah tidak. Tapi ada beberapa teman saya yang baik hati yang mau menolong saya. That's why I'm doing this, okay? Nah, in the future, kalau keadaan memungkinkan, mungkin aku akan melakukan lebih baik. So, if you're thinking of looking at trailers, this is not the place. Ini cuma review aja. Alright, now. Kali ini berbeda. Karena apa? Daripada Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Nah, ini adalah direct sequel dari Dead Reckoning Part 1 dengan Ethan Hunt yang memiliki cara untuk menghentikan villainnya. Villainnya itu bukan manusia tapi AI. Judulnya Entity. Saya sendiri sering merasakan AI itu jahat, tapi terkadang juga, come on man, against machine, selalu menang manusia lah ya. Sekarang sudah nyata banget, saya sendiri merasakan seperti saya katakan. Lalu, jadi pada dasarnya, AI ini tuh membuat manusia ingin memiliki teknologi ini. Tapi tentunya jadi jahat. Padahal AI-nya sendiri udah jahat, manusia yang memiliki mesin ini lebih jahat. So, apa? Kita bicara soal cast-nya. Selain Tom Cruise, cast-nya tuh masih sama. Except for Rebecca Ferguson, who got replaced by Haley Atwell. But no. I kind of miss you. Rebecca, nobody can replace you, I'm thinking. All right, so not gonna spoil anything here because I follow the rules and I don't like to break the rules. Once in a while I do. Okay, cukup saya katakan bahwa di film ini, kalau Anda melihatnya di IMAX lebih seru. Dan pada babak pertama itu agak dragging atau membuat ngantuk ya. Kenapa? Karena mungkin produsernya merasa they have to talk about the facts karena mungkin mereka merasa orang belum nonton yang pertama. Jadi mereka ngasih tahu faktanya dari A sampai Z gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu, ya nggak sih? Menurut saya. So anyway, karena ini adalah bagian akhir dari franchise yang cukup bagus dari awal tahun 90-an atau akhir 90-an if I'm not mistaken, dan franchise-nya sejauh ini membuat si Tom Cruise di tahun 2025 memperoleh net worth 600 juta sampai tahun 2025. Dan dasarnya dia itu membintangi film-film yang box office-nya tuh rata-rata worldwide ya, bukan di Amerika saja. Sudah 13,3 miliar. Termasuk Top Gun dan lain-lain. Oh, by the way, speaking of that, sejak tanggal 2024 Januari, setelah 31 tahun, si Tom Cruise ini menghentikan kerjasamanya dengan Paramount dan beralih ke Warner Brothers Discovery. Tapi dia masih tetap akan membuat film, memproduseri juga mungkin, dan membintangi Top Gun 3. Jadi kalau Anda ingat Top Gun 2, Maverick, nah sekarang ada Top Gun 3. My goodness. Anyway, okay, enough about Tom Cruise. Well, I'm not gonna talk about Ana de Armas, right? Okay, so that's just him. Franchise-nya memang keren dari awal sampai akhir.
Kadang franchise tuh seperti itu, kayak Jurassic World tenggelam tapi sekarang lagi naik lagi karena setelah yang kemarin. It's better than I think yang trilogi yang dibintangi oleh Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard. But that's just me. Kemudian tentunya lebih bagus daripada The Fast and the Furious dan bahkan Star Wars. I mean, I love Star Wars, but hey. Okay. Yeah, so kenapa disebut Final Reckoning? Because it's the final one. We ain't gonna see him anymore. Mission Impossible, Ethan Hunt in Mission Impossible, I mean, karena dia sudah selesai dengan Paramount pula gitu. So sutradara dari Mission Impossible itu banyak ya, Brian De Palma, John Woo, Brad Bird, and J.J. Abrams sampai Christopher McQuarrie yang sering kerja sama dengan Tom sebagai produser juga, and ada banyak ledakan, tapi di bagian kedua itu lebih seru. Dan tentunya di sini kalau Anda pasti Anda sudah nonton. Tom Cruise di situ ya, dia naik pesawat terbang dan that's actually him. Can you believe it? Pipinya tuh sampai kelihatan bergelambir gitu. Memang dia sudah tua sih, Bo. Tapi ya itu dia. So anyway, saya tuh nonton di IMAX, jadi saya ngerasa agak saya tuh punya vertigo, jadi sangat mengganggu waktu saya ngelihat dia berputar-putar di udara, dan juga waktu dia berada di underwater, di bawah laut. Itu saya pusing banget waktu itu. Tapi ya gimana? Was it worth it? It was worth it actually. Meskipun saya harus banyak minuman sambil itu supaya vertigo saya nggak terlalu kerasa. Anyway, so go see it. I think it's gonna be on not Disney. I don't know. Maybe Paramount pretty soon, or probably if Netflix can handle it, they're gonna buy it. Oh yeah, and especially for the ladies. I mean, hey, it's Tom Cruise. He's hot. I don't know what Ana de Armas is doing with him though. Okay, so he's 62 years old, guys. Dan waktu itu dia masih cuma menggunakan pakaian dalam, and he still looked hot. Oh my goodness. Dan Anda tidak perlu mengerti plotnya dan all the techy mambo jumbo, terus terang actionnya cukup memuaskan. So if you haven't seen it, what am I talking about? But of course you've seen it, and go watch it again. Buy the DVD, not the bootleg ones. Okay, so that's about me rambling. I'll see you again sometime. Until next time.